Cerita kali ini tentang perjalanan 3 minggu kasus diplomat Kemlu tewas hingga penyebab terungkap. Selamat menikmati. Jakarta Polisi mengungkap penyebab tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri, Kemlu, ADP, 39, yang ditemukan dengan kondisi wajah terlilit lakban. Penyebab kematian ADP diungkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 3 pekan. Rabu, 30 Juli 2025, mayat ADP pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli pagi. Kesimpulan akhir kasus ini kemudian diungkap polisi pada Selasa, 29 Juli 2025. Berikut perjalanan penyelidikan kasus kematian ADP selama 3 pekan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di kamar kos ADP yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, setelah menerima laporan dari penjaga kos. Berdasarkan pengamatan awal, polisi menyatakan tak terlihat tanda-tanda kekerasan di tubuh ADP. Kalau visum luarnya sih tidak ada tanda-tanda kekerasan, kata Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi kepada wartawan, Selasa 8 Juli. Reza juga menyebut tak ada barang yang diduga hilang dari kamar kosnya. Saat itu, polisi menyatakan akan melakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian ADP. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada barang yang hilang. Belum dipastikan penyebab, jelas Reza. Polisi juga menemukan obat sakit kepala dan lambung di lokasi. Polisi juga mengamankan lakban, plastik, bantal, hingga pakaian ADP. Masih pada hari yang sama, polisi langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi-saksi. Polisi juga mengecek rekaman CCTV di kos ADP. Baru 3 ya, dari pemilik kos, terus dari penjaga kos, selanjutnya dari saudaranya. Tidak ada mengarah bilang, oh ini korban ada temannya atau musuhnya, gitu, ujar Reza. Dia mengatakan saat itu jajarannya masih belum menemukan hal mencurigakan dari rekaman CCTV. Dia mengatakan hanya ada sidik jari korban di lokasi. Kalau dari olah TKP awal masih kelihatan sidik jari si korban itu, ucap Reza. Polisi juga memeriksa istri ADP. Hasilnya, diketahui ADP memiliki riwayat penyakit lambung. Untuk sementara hasil pemeriksaan istri sih memang dia punya sakit lah ya, punya GERD, sakit kolesterol aja sebenarnya, kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono, Rabu 9 Juli. Pada 10 Juli, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengambil alih penyelidikan kasus kematian ADP. Polisi menegaskan penyelidikan dilakukan dengan metode Scientific Crime Investigation. Betul, diambil alih oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 10 Juli. Setelah olah TKP, polisi menyerahkan barang bukti yang ditemukan ke Laboratorium Forensik, Lab4, untuk diuji lebih lanjut. Barang bukti itu termasuk CCTV, handphone, hingga laptop ADP. Nanti dari forensik barangkali membuka HP, bisa di-trace, kemana, jam berapa, dia berhubungan dengan siapa, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kamis 10 Juli. Karyoto saat itu menargetkan pemeriksaan bisa dirampungkan dalam seminggu. Dia mengatakan kesimpulan kasus ini akan disampaikan setelah penyelidikan tuntas. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik ya, baik CCTV kemudian hasil autopsi dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain. Mungkin seminggu lagi selesai, nanti ada kesimpulan, ujarnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya mengusut kasus ini secara maksimal. Dia mengatakan pengusutan kasus secara maksimal merupakan komitmen Polri dalam menangani semua perkara. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap dan memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat, ucap Sigit, Kamis 10 Juli. Pada Jumat 11 Juli, polisi melakukan olah TKP lanjutan. Polisi kembali mendatangi TKP tewasnya ADP bersama tim dari Puslap 4 Polri, Inafis Bareskrim, hingga Dr. RS Cipto Mangunkusumo, RSCM. Tadi pagi rekan-rekan kami dari penyelidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi kepada wartawan, Jumat 11 Juli. Ade Ari mengatakan jenazah HDP diautopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dia menyebut organ dalam tubuh HDP diperiksa. Ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, itu tadi, organ-organ dalamnya, patologinya, nanti hasilnya apa, nanti akan kami sampaikan, kata dia. Ade Ari mengatakan penyelidik melibatkan tim psikolog forensik untuk mengusut kematian ADP.
Dia mengatakan psikolog forensik dilibatkan untuk mendalami profil ADP. Pemeriksaan, untuk mengungkap secara utuh, dari mulai bagaimana sehari-hari korban, kegiatan korban, hingga akhirnya terjadi atau muncul ada peristiwa itu, ujarnya. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, juga turun tangan mengawasi penyelidikan kematian ADP. Kompolnas juga mendatangi keluarga ADP di Yogyakarta untuk mengetahui latar belakang ADP hingga mendalami informasi dan barang bukti yang dikumpulkan selama ini ke pihak keluarga. Kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada perdebatan. Yang itu perlu kami telusuri, ujar Komisioner Kompolnas Haurul Anam, Minggu 20 Juli. Pada 22 Juli, Kompolnas mendatangi kos ADP. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan keluarga ADP dan melakukan pengawasan terhadap penyelidikan. Dari hasil pengecekan ini, Kompolnas mendapat informasi soal aktivitas terakhir ADP. Kompolnas juga mendapat gambaran tentang kondisi kamar kos ADP, termasuk soal 2 jenis kunci di pintu kos ADP. Posisi kunci ini sangat krusial, di situ kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali. Terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya, kata Anam. Sebagai informasi, ada kunci slot dan kunci yang menyatu dengan gagang pintu di bagian dalam pintu kamar ADP. Selain itu, pintu kamar ADP menggunakan smart lock dan hanya bisa dibuka dengan kartu akses. Pada 24 Juli, polisi mengungkap fakta baru terkait kematian ADP. Polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan ADP pergi ke rooftop gedung Kemlu pada Senin 7 Juli atau 1 malam sebelum ditemukan tewas. Maka diduga tanggal 7 Juli 2025, jam 21.43.2309 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi kepada wartawan, Kamis 24 Juli. Berdasarkan rekaman CCTV didapati korban membawa tas gendong dan tas belanja. Namun saat korban turun dari rooftop tas tersebut tidak dibawanya. Tas itu kemudian ditemukan di tangga menuju rooftop. Isinya antara lain pakaian yang baru dibeli hingga laptop. Pengungkapan kasus ini semakin menemui titik terang setelah penyelidik menerima hasil lab 4. Hal itu dinilai penting untuk mengetahui penyebab tewasnya ADP. Untuk kasus diplomat untuk hasil lab 4 sudah, sekarang masih dalam sinkronisasi, kemudian mengumpulkan semua alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya bagaimana. Nanti akan disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum, kata Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak, Jumat 25 Juli. Pada 28 Juli, polisi melakukan gelar perkara terkait kematian ADP. Gelar perkara ini dilakukan dengan melibatkan ahli, Kompolnas, Komnas HAM hingga Kemlu. Untuk eksternalnya dari Kemenlu, tempat korban bekerja, dan termasuk juga ada TKP rooftop itu. Kemudian komponen sebagai pengawas eksternal kami, ya biar transparan, kemudian Komnas HAM, kata AKBP Reonald, Senin 28 Juli. Setelah penyelidikan selama 3 pekan, polisi akhirnya mengungkap kesimpulan kasus ini ke publik. Berdasarkan rangkaian penyelidikan yang dilakukan, polisi menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025. Polisi membuat kesimpulan setelah memeriksa sebanyak 24 orang saksi, mulai istri korban hingga penjaga kos yang menemukan korban. Polisi juga memeriksa CCTV hingga 103 barang bukti yang ditemukan. Wira juga menepis informasi liar tangan dan kaki korban terikat saat ditemukan. Dia menegaskan tangan dan kaki ADP tidak terikat saat ditemukan. Dia menyatakan tidak ada akses lain untuk masuk ke dalam kamar selain pintu dan jendela kamar ADP. Dia mengatakan penyelidik telah mengecek plafon dan kondisinya tidak ada yang rusak. Wira menunjukkan rekaman CCTV di 20 titik yang menunjukkan sosok ADP. Antara lain di kantor ADP, mal, rooftop gedung Kemlu, serta kos ADP. Dia menyebutkan tidak ada penyisipan dalam rekaman CCTV. Dia juga menjelaskan soal sudut pandang CCTV yang bergeser. Hal itu terjadi karena ada permintaan dari istri ADP agar penjaga kos mendobrak pintu kamar ADP. Dia mengatakan penjaga kos saat itu meminta izin ke pemilik kos. Setelah itu, pemilik kos mengatur agar CCTV bisa melihat dengan jelas proses pembukaan kamar itu. Polisi juga menemukan HP ADP yang terdapat riwayat pencarian soal penyakit yang diidap ADP. Dia mengatakan tidak ada riwayat digital yang menunjukkan ancaman fisik dan psikis terhadap ADP.
Tidak ditemukan DNA milik orang lain selain DNA milik korban termasuk pada lakban dan barang bukti di TKP saat itu mulai dari spray, bantal dan sebagainya itu hanya DNA milik korban, tuturnya. Polisi juga menemukan riwayat pengiriman email dari ADP ke salah satu badan amal yang isinya terkait keinginan bunuh diri. Email itu dikirim pada 2013 dan 2021. Tim dokter forensik juga menyimpulkan kematian ADP disebabkan gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas hingga menyebabkan mati lemas. Berdasarkan seluruh penyelidikan, polisi menyimpulkan tidak ditemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tewasnya ADP. Belum menemukan adanya peristiwa pidana, ujar Wira.